Dengar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kita akan coba obrolkan, kita kupas di siang hari ini dalam dialog Maksi. Nah, kalaupun siang hari ini kita akan juga mengetahui berkaitan dengan masalah kesuburan. Maka saya pun juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Laili Cilmawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi, selaku dokter obsgin subspesialis fertilitas RSUD Sleman DIY. Selamat siang, Dokter Laili. Selamat siang Mbak Erna, bagaimana kabarnya? Wah, sehat-sehat kayak dokter nih. Alhamdulillah. Iya, dokter. Wah, ini kalau bicara mengenai sehat, tapi sehat yang berkaitan dengan kesuburan. Saya pengen tahu dulu, dok, yang hanya subur itu yang seperti apa sih, dok? Ya, terima kasih. Sebenarnya kesuburan itu ketika, jadi ini sebenarnya lebih ke gangguan ya terhadap kesuburan gitu. Jadi kalau kesuburan itu ketika pasangan suami istri sekurang dari 1 tahun itu dia sudah terjadi kehamilan gitu ya. Oh, Ya, tetapi kalau misalnya terjadi gangguan terhadap kesuburan itu jika pasangan suami istri 1 tahun atau lebih yang dia sudah melakukan hubungan seksual secara rutin, ini tidak terjadi kehamilan, gitu. oke. Jadi gitu ya. Jadi batasnya Iya. itu 1 tahun pada usia kehamilan kurang dari 35 tahun Mhm. dan kalau usianya lebih dari 35 tahun itu kita membuat batasan 6 bulan. Gitu. Jadi setelah 6 bulan kok tidak terjadi kehamilan maka itu kemudian akan kita sebut sebagai tidak subur gitu. Jadi kalau subur ya berarti kebalikannya, begitu ya. Hmm. Gitu Mbak Irna. Iya. Oke. Jadi batas usianya pasangan itu 35 tahun ya, masing-masing ya, dok ya? Iya betul. Mhm, mhm. Tapi kurang dari 1 tahun sudah hamil. Ini dikatakan subur. Iya betul. Jadi kalau kurang dari 1 tahun itu ya dikatakan pasangan suami istri itu ya subur ya. Jadi artinya dia Mhm. terjadi kehamilan gitu. Oke. Jadi kalau kurang atau lebih dari 1 tahun, usianya 35 tahun lebih, nggak hamil-hamil, berarti ada masalah gitu ya, dok? Betul, ya kalau lebih dari 1 tahun kok ternyata tidak terjadi kehamilan dan dia sudah melakukan hubungan seksual secara teratur Mhm, ya. Jadi mhm, mhm. kuncinya di situ. Kalau misalnya dia lebih dari 1 tahun tetapi ternyata misalnya LDR gitu ya, Ya, nah, ya, ya. jauh-jauhan gitu antara suami istri, pulangnya hanya beberapa bulan sekali. Nah itu juga kita masih belum bisa kemudian mengkategorikan bahwa ini tidak subur ya. Karena kan bisa Hmm. jadi pas ketemu pasti tidak subur ya. Ya. Gitu. Iya, Iya, dok. begitu. Nah, ini masalah-masalahnya apa sih biasanya, dok, yang berkaitan dengan kesuburan itu tadi, dokter? Iya. Kalau apa masalah-masalah kesuburan itu memang terkait otomatis kan ada faktor pria, ada faktor wanita ya. Mhm, Kalau mhm. kesuburan pada eh, pria itu memang kita melihat adanya di analisa sperma. Misalnya analisa spermanya itu dalam apa namanya normal ya, normal. Jadi termasuk jumlahnya, kemudian dari konsentrasinya, kemudian dari gerakannya, dari morfologi atau bentuknya. Nah, itu semuanya normal gitu. Kita kategorikan sebagai normal kalau pada laki-laki. Kemudian kalau Mhm, pada mhm. perempuan dia lebih kompleks ya. Iya, Kalau iya. pada perempuan dia lebih kompleks begitu, kita harus melihat siklus haidnya rutin Hmm. atau tidak ya, teratur atau tidak gitu. Jadi kalau siklus haidnya teratur, maka bisa jadi itu apa namanya seorang wanita itu subur ya, gitu. Mhm. Tetapi kita juga nggak bisa kemudian eh, melihat seperti itu. Jadi tetap harus kita lihat semuanya gitu.
Jadi antara pasangan suami istri ini memang harus kita evaluasi gitu. Ya, Iya, iya, iya. kebanyakan kalau pada perempuan itu karena gangguan terhadap siklus ya, siklus haid yang tidak teratur ya. Ini juga apa namanya istilahnya memberikan suatu warning gitu bahwa jangan-jangan ini tidak subur gitu ya, karena tidak terjadi ovulasi ya, di apa namanya keluarnya atau pecahnya sel telur gitu. Jadi tiap Telur, bulan ya. ya, sel telur kan dikeluarkan setiap bulan ya, setiap Ya, ya. pertengahan siklus ya. Ya itu yang menandakan bahwa seorang wanita itu subur gitu. Jadi kalau siklus menstruasinya itu tidak teratur atau bahkan kadang-kadang kan ada ya sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Bahkan ada yang sampai 6 bulan misalnya baru datang haid. Nah, ini berarti dia ada gangguan nih. Ya, gangguan pada ovulasinya gitu. Ovulasi itu yaitu di masa suburnya itu ya. Gitu. Iya, iya. Selain Ya. itu mungkin kita bisa Apalagi, melihat lagi apa namanya selain gangguan pada siklus haid, kemudian kalau kita melakukan apa namanya screening lagi ya, kita melihat evaluasi kembali, jangan-jangan ada masalah di saluran telurnya misalnya gitu, atau kita sebut sebagai tuba falopi atau saluran telur. Nah itu karena di mana saluran telur itu ini tempat bertemunya antara sel telur dengan sperma ya. Ya. Ya betul, di sana itu tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Kemudian ada masalah lagi di dalam rahimnya misalnya gitu. Ada miom atau ada mungkin ada kista ya di indung telurnya. Nah, ini juga harus kita evaluasi. Gitu. Jadi masalah untuk yang wanita ini memang lebih kompleks ya, gitu. Iya. Jadi kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Mungkin gitu Mbak Erna. Iya, ya meskipun lebih kompleks tapi bukan berarti lalu perempuannya yang selalu disalahkan ketika nggak hamil-hamil ya dok ya. Karena Iya, laki-laki pun betul. bisa juga menjumpai masalah kesuburan nih. Iya betul. Jadi kadang-kadang itu ada mitos ya di masyarakat ya Iya, bahwa yang membuat tidak subur adalah perempuan. Ya ini mitos ini salah ya. Jadi karena memang gangguan terhadap kesuburan itu memang antara laki-laki dan perempuan. Jadi dua-duanya harus kita cek. Itu pasangan suami istri ya. Jadi istri harus kita cek, suami juga harus kita cek semuanya gitu. Jadi tidak hanya istri aja gitu ya. Ya. Gitu. Iya. Oke. Dokter, kalau sudah diketahui masalah kesuburan yang ada, lantas penanganan yang bisa dilakukan seperti apa sih dok? Ya, tergantung. Jadi tergantung dari mana, di mana penyebabnya ya. Penyebabnya apakah dari pasangan istri itu atau suaminya gitu ya. Kalau misalnya masalahnya ada di istri, maka kita akan melakukan terapi terhadap istri. Begitu juga kepada suami. Kalau pasangan yang laki-laki yang bermasalah terhadap spermanya misalnya begitu, maka kita akan melakukan perbaikan gitu terhadap kondisi spermanya gitu. Biasanya kalau yang laki-laki itu ini ditangani oleh dokter spesialis andrologi gitu. Oke. Khusus untuk sperma ya. Kemudian kalau yang perempuan itu biasanya oleh kita ya dokter spesialis obsgin ya, obstetri ginekologi gitu. Gitu, tergantung di mana penyebabnya gitu. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya ini memang harus ditangani ya. Ditangani semuanya gitu. Dan ini memang memerlukan waktu yang agak lebih panjang ya untuk penanganannya gitu. Iya. Artinya memang harus rutin ya. Iya betul. Jadi ketika seseorang ya terutama pasangan suami istri itu tidak terjadi kehamilan seperti tadi ya yang saya sebutkan, batasan waktunya bisa 1 tahun atau 6 bulan untuk yang usianya lebih dari 35 tahun, maka ini harus segera dilakukan pemeriksaan, dilakukan
evaluasi, dilakukan screening gitu, di mana penyebabnya gitu antara suami istri ini, apakah suaminya atau istrinya gitu ya. Jadi begitu. Jadi antara dua ini memang harus semuanya dicek gitu. Iya, Hanya harus salah satu. Dok ya, harus adil ya. Harus adil. Ya betul. Iya, dokter, saya sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya penyebab-penyebab kenapa kesuburan itu ada begitu ya. Tapi saya keburu akan melanjutkan beberapa pendengar yang sudah bergabung via WA kita ya dokter ya. Oh iya siap. Saya coba baca ke 081127119111. Dari Jessica. Dokter, benarkah siklus menstrual yang tidak teratur bisa menjadi tanda masalah kesuburan? Lalu ada juga dari Ajeng, ini hampir sama nih soal mens nih dok. Kalau mens tidak teratur atau bisa berhenti sebulan, kemudian bulan depannya itu menstruasi lagi. Normal nggak sih itu dok? Lalu kalau saya menstruasi telat, rasa sakitnya jadi lebih sakit dibandingkan kalau tepat waktu. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Dua dulu penanya karena hampir sama temanya, dokter. Ya, terima kasih. Iya. Ya, memang gangguan pada siklus menstruasi itu lebih banyak ya terjadi pada perempuan. Ya, hampir mungkin sekitar berapa ya, 15% lebih ya mungkin ya. Gitu. Jadi sekitar kok 15%, 30 ya, 30% itu gangguan apa ya, istilahnya kesuburan itu kan terjadi karena adanya gangguan menstruasi ya pada perempuan ya, ini pada perempuan, kita bicara tentang perempuan gitu. Jadi itu lebih banyak kepada gangguan haid atau gangguan menstruasi gitu. Biasanya karena pola lifestyle ya, lifestyle, pola makan mungkin yang terlalu banyak makan makanan yang mengandung ya obesitas lah istilahnya begitu ya, obesitas atau kegemukan ini tuh ini yang kadang-kadang menjadi penyebabnya gitu, sehingga menyebabkan gangguan siklus haidnya menjadi tidak teratur, salah satunya ya. Tapi memang ada beberapa penyebab lain yang menyebabkan gangguan siklus haid tidak teratur juga. Selain ada faktor genetik, kemudian ada faktor selain kegemukan ya, itu faktor genetik, kemudian mungkin ada infeksi atau mungkin ada tumor dan sebagainya gitu ya, banyak ya masalahnya itu. Tetapi kebanyakan memang karena hormon itu yang tidak teratur, sehingga menyebabkan kondisi tidak subur atau tidak terjadi ovulasi pada pertengahan siklus. Kalau tidak terjadi ovulasi, otomatis maka akan tidak terjadi haid ya, tidak terjadi menstruasi gitu, sehingga haidnya nanti akan jadi mundur atau bahkan mungkin sampai beberapa bulan gitu baru haid gitu. Nah biasanya kalau beberapa bulan kemudian baru haid itu biasanya dibarengi dengan nyeri atau haidnya itu lebih banyak begitu. Itu juga bisa gitu. Nah, jadi semua kondisi-kondisi itu memang betul ya, itu memang bisa gitu. Iya. Tapi artinya nggak ada masalah ya dok ya, kalaupun haidnya berhenti lalu 2 bulan lagi baru ketemu dengan menstruasi berikutnya, itu indikasi masalah nggak dok? Iya, ya jadi itu sebenarnya merupakan suatu masalah ya, karena kalau normalnya seorang perempuan itu memang haid setiap bulan secara rutin ya, teratur setiap bulan dengan siklus antara 24 sampai 35 hari ya. Itu haid yang normal kan segitu. Jadi kalau misalnya siklusnya itu kurang dari 24 atau lebih dari 35 hari atau bahkan mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan kemudian baru haid, ini ada sesuatu nih yang tidak normal gitu. Iya. Jadi itu merupakan suatu hal yang tidak normal ya. Jadi bisa mengganggu kesuburan gitu. Iya, juga buat Jessica ya.
Oke, lalu saya akan bacakan juga dari Fafa. Gaya hidup nih dok, kayak pola makan, kebiasaan begadang, berpengaruh nggak sih terhadap tingkat kesuburan? Lalu dari Ciel, ini hampir sama. Kalau ini mengenai pengaruh vape dok terhadap kesuburan, apakah vape ini juga bisa mempengaruhi kesuburan? Dua penanya hampir sama juga dok. Gaya Iya, hidup nih. iya terima kasih. Tadi saya sudah menyebutkan tentang gaya hidup ya. Gaya Mhm. hidup ini memang sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kondisi di mana seseorang itu sering begadang misalnya itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dari hormon di dalam tubuh kita. Sehingga itu akan mempengaruhi kondisi otomatis itu akan mempengaruhi kondisi metabolisme di dalam diri kita gitu. Otomatis. Kemudian termasuk vape, merokok dan sebagainya itu ya. Karena itu memang adanya nikotin, kemudian ini merupakan sama aja kita memasukkan racun di dalam tubuh kita ya, sehingga terbentuk radikal-radikal bebas itu yang banyak ya di dalam tubuh kita. Otomatis itu akan mengganggu kondisi di dalam tubuh kita, metabolisme di dalam tubuh kita. Sehingga itu akan mempengaruhi semuanya, termasuk mempengaruhi kondisi hormonal juga gitu. Sehingga itu juga berpengaruh. Maka kebanyakan kalau kita melakukan screening terhadap kesuburan atau gangguan terhadap kesuburan itu kita mengevaluasi gitu bagaimana tentang gaya hidup pasangan suami istri ini gitu. Apakah ada yang merokok, kemudian sering begadang, kemudian stres ya, stresor ini juga jadi hal yang sangat penting, yang sangat berpengaruh di dalam screening kesuburan pasangan suami istri itu gitu. Kemudian aktivitas fisik ini juga ya sangat berpengaruh. Aktivitas fisik yang dilakukan gitu. Bagaimana gitu, olahraga ya, kemudian pola makan ya, jadi kompleks ya itu untuk melakukan screening gitu terhadap kesuburan pasangan suami istri gitu, gitu Mbak Erna. Ya. Iya, iya. Wah, ini sekaligus mungkin bisa juga menjadi jawaban untuk Pak Dimas ya, karena bertanyanya mengenai gaya hidup, kemudian juga perubahan pola makan, olahraga, ini artinya apakah itu merupakan salah satu jalan meningkatkan kesuburan secara alami, dokter? Lalu bagaimana juga dengan stres dan emosi? Mempengaruhi kesuburan nggak dok? Gitu. Gimana nih dok? Stres dan emosi. Iya. Iya sama ya tadi ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga bahwa stres itu memang juga sangat mempengaruhi kondisi kesuburan dari seseorang ya, baik suami maupun istri ya, laki-laki atau perempuan ini juga dua-duanya sama ya. Jadi kadang-kadang kalau kondisi stres ini kan memang dia akan mempengaruhi mekanisme yang ada di dalam otak ya. Nah itu yang kemudian akan mempengaruhi produksi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh gitu. Terutama hormon-hormon yang pertama kali itu berpengaruh adalah hormon-hormon yang keluar dari hipotalamus ya namanya di dalam otak ya. Hipotalamus itu bagian dari otak. Nah itu yang akan berpengaruh. Jadi secara tidak langsung memang stresor ini memang akan mengganggu ya, mengganggu fungsi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Begitu. Iya. Ya. Iya, baik. Baik dokter, lantas bagaimana kita bisa menghindari masalah-masalah kesuburan ini dokter? Terutama ketika memang kita ada dalam usia perkawinan. Iya, terima kasih. Jadi kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk pasangan suami istri ini kalau misalnya sudah menikah itu kita membuat batasan tadi ya. Jadi 1 tahun untuk usia kurang dari 35 tahun dan 6 bulan untuk usia lebih dari 35 tahun. Segera melakukan screening ya, screening atau melakukan evaluasi jika masih belum terjadi kehamilan. Karena memang kenapa 35 tahun? Karena usia 35 tahun itu sebagai
batas ya, istilahnya batas bahwa cadangan-cadangan sel telur atau kualitas sel telur atau kualitas dari sperma itu mulai mengalami penurunan gitu. Sehingga memang batasan 35 ini memang sangat penting ya gitu. Kemudian batasan 1 tahun atau 6 bulan tadi itu ini juga sangat penting ya. Jadi harus segera melakukan pemeriksaan atau screening atau evaluasi gitu. Kenapa kok masih belum terjadi kehamilan? Kemudian yang kedua karena memang faktor-faktornya itu banyak sehingga harus kita mulai dari diri kita sendiri bahwa gaya hidup ya, kemudian pola makan, kemudian istirahat yang cukup, dikurangi stres, istilahnya stres ya, stresor baik dari dalam maupun dari luar itu. Nah itu juga akan sebagai suatu cara ya, sebagai suatu cara untuk meningkatkan kondisi kesuburan di dalam diri kita, gitu. Saya kira mungkin itu ya. Jadi kembali kepada gaya hidup yang sehat, gitu ya. Jadi gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang bisa baik gitu ya, dengan gaya hidup yang baik artinya tidak merokok juga, kemudian tidak minum-minum alkohol atau konsumsi narkoba, kemudian tidur atau istirahat yang cukup ya, kemudian jangan begadang, kemudian kurangi stresor dan aktivitas fisik ya, olahraga, kemudian pola makan ya, kembali ke pola makan yang sehat ya. Saya kira mungkin itu. Jadi kayak misalnya sekarang kan banyak ya fast food atau junk food gitu ya. Nah itu juga akan mempengaruhi juga gitu. Iya, baik. Saya kira mungkin itu ya Mbak Erna. Dr. Laili, ini karena waktunya terbatas sekali ya di siang hari ini, kita bicara mengenai masalah-masalah kesuburan begitu. Dalam waktu setengah menit saja bisa juga disampaikan. Tentu di RSUD Sleman Yogyakarta ini pun juga menyediakan layanan ya dok ya, untuk mengatasi masalah kesuburan tadi. Iya, kami menyediakan layanan untuk screening masalah kesuburan ya di RSUD Sleman. Monggo silahkan kalau misalnya ada pasangan yang mau pengen mengetahui gitu, kenapa kok belum terjadi kehamilan, boleh monggo ke RSUD Sleman untuk kemudian kita lakukan screening. Kenapa kok masih belum terjadi kehamilan gitu. Iya, baik. Saya kira mungkin Dr. Laili. Iya, terima kasih sekali sudah bersama dengan kita meluangkan waktu dokter. Salam sukses dan selalu sehat ya dok ya. Amin. Mbak Ena juga ya, sehat selalu. Amin. Membersamai kita selalu. Baik, matur nuwun, salam untuk semuanya dan selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Erna, terima kasih. Iya, baik, benar itu tadi Dokter Laili Cilmawati selaku dokter Obsgin subspesialis fertilitas RSUD Sleman Yogyakarta. Masalah kesuburan yang memang harus saya ketahui di siang hari ini.